Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pecinta sapi. Selamat datang juga di kandang sederhananya miliknya Om John Ngaritan. Dan ini adalah adik daripada Ahmad Suhardan, Om ya. Selamat Suhardan yang kemarin juara 2 di kelas P1 kontes PSI Sapi Tulungagung 19-20 Oktober 2024 yang lalu. Nah, ini sudah bersama dengan Om John. Selamat sore, Om. Selamat sore, Mas. Apa kabar ini, Om John? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini mau gerimis hujan dimasukkan ya, Om. Ini adiknya Selamat Suhardan ya? Iya. Umur berapa kalau adiknya ini? 14 bulan tanggal 13 ini, Mas. 14 bulan tanggal 13 ini. Berarti 14 bulan kurang 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. 2 hari, ini tanggal 11 kayak. Iya, 2 hari. 2 hari. Nah, ini ketika dulu umur 14 bulan Selamat Suhardan dulu sama ini posturnya gedean mana ini? Gede ini. Malah gede ini. Gede ini. Berarti kedepannya mungkin lebih prospek ini ya? Insya Allah, Mas. Pokok diberi kelancaran kelihatannya lebih prospek ini daripada Selamat Suhardan. Daripada Suhardan. Ini lebih menang tinggi, panjang, terus kaki-kakinya kan lebih enak ini, Mas. Oh iya, kaki-kakinya lebih enak ini. Modelnya lebih enak ini. Jarak berapa bulan sama Selamat Suhardan ini? 31 dikolongi 14 bro, Mas. 17 bulan. Ya, Hardan berarti usia Hardan usia 7 bulan ini jadi. Ini jadi IB-nya. Ini pas anu ya, pas adiknya Selamat Suhardan. Pas adiknya pas. Mau dimasukkan, Om? Ya, ini mau dimasukkan. Mau dimasukin sambil lihat Selamat Suhardan juga. Kalau Selamat Suhardan masih di sini? Masih, Mas. Masih. Alhamdulillah masih. Mau dijual atau enggak? Insya Allah. Insya Allah. Kalau adiknya ini gimana ini kedepannya? Kalau adiknya ini pengennya dicetak dulu aja. Adiknya pengennya dicetak dulu. Tapi meskipun gitu kadang sapi-sapi yang umur segini lebih gede gitu, prospek kedepannya belum tentu bisa lebih gede juga ya. Iya. Semua kan juga tergantung perawatan, Mas. Kalau gemuk itu kita kan bisa istilahnya nyetak ya teman-teman itu. Saya rasa itu kalau untuk menggemukkan sapi itu sudah pada pinter semua. Cuma untuk jadi bahan yang bisa cari bahan yang bisa besar itu loh yang susah. Susah. Jadi kebetulan ini kan menurut saya pribadi ini nanti bisa lebih besar. Jadi pengennya dirawat aja dulu. Pengennya dirawat dulu. Anu Mas Tonda. Gimana? Soalnya lek adol cilik itu kan duitnya sidik. Oh gitu ya. Lek adol gede duitnya otomatis gede. Oke, lebih baik dirawat dulu. Oke, monggo kalau mau dimasukkan ini. Namanya siapa, Om? Boeing itu? Ya, Boeing 1393. Boeing 1393. Nah, ini masuk dulu atau dimasukkan? Monggo, Mas. Ayo dimasukkan ini. Boeing 1893 ya? 1383. 1393. Sorry. Boeing 1383. Wah, udah kuat dinaiki ternyata ini. Itu 1393 itu anu, Mas. Hari lahirnya. Hari lahirnya ya. Ini kalau masuk kandang bisa ini dinaiki. Wah, ini sapinya Om John Boeing. Ini wah, padahal baru segini langsung dinaikin bisa. Dan disetir bisa langsung masuk kandang. Keren ya. Nah, ini si Selamat Suhardannya ini berkah kandang sederhana tempatnya Om John Ngaritan ya. Ini masuk kandang. Sudah lumayan lulut jinak. Masuk karena gerimis. Nah, ini si Selamat Suhardannya yang ini, Om ya? Iya, Mas. Ini setelah kontes kemarin gimana ini? Perkembangannya masih berkembang lagi atau agak sedikit penyesuaian lagi karena perjalanan, Om John? Alhamdulillah anti rewel. Anti rewel ya? Rumah langsung kan kita pulangnya malah dari kontes itu Senin pagi. Oh, Senin paginya? Karena kan pembagian trofi sama hadiahnya sudah malam. Terus itu truknya kehabisan solar. Akhirnya sampai jam 2 kan belum pulang. Akhirnya sapinya saya lihat kok tidurnya enak. Orangnya juga sudah capek. Akhirnya diputuskan pulangnya pagi. Nyampe rumah itu jam berapa ya? Sekitar jam 7. Jam 7 pagi baru nyampe? Baru nyampe rumah. Terus nyampe rumah kita bersihkan. Itu langsung dicombor, langsung mau enak. Langsung mau. Dan alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali, Om ya? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ini Selamat Suhardan. Kita juga persiapan dulu tuh, Mas, karena di kontes itu kan sapi dari berbagai macam daerah ya. Jadi saya rasa kontes sapi itu tidak hanya semata-mata kontes untuk menjadi juara, Mas. Tapi juga kontes
kekebalan. Kekebalan karena di sana random sapi itu dari berbagai macam daerah ngumpul di sana. Kita nggak tahu dari rumahnya bawa apa, kan seperti itu, Mas. Jadi ketika mau bawa sapi ke kontes itu saran saya juga benar-benar disiapkan sapi dalam kondisi benar-benar prima. Salah satunya faktor yang untuk menyiapkan itu Om, rahasianya apa ini kemarin ini? Kalau saya itu andalan saya tetap gula merah, Mas, bener ya. Gula merah itu ya? Gula merah. Itu kan kalorinya tinggi. Dan rata-rata sapi itu ketika di kontes itu kan makannya susah. Teman-teman itu suka bilang seperti itu. Nah, itu untuk mengantisipasi ketika makan sedikit tapi kalau sudah kena gula merah dengan kalori yang tinggi itu insya Allah dia tetap fit lah. Tetap daya tahan tubuhnya, staminanya dan juga berat badannya tidak terlalu turun-turun drastis Om ya. Ini poel satu pasang ya. Kemarin di angka bobot berapa Om kemarin di sana? Kemarin di sana beratnya 946. 946 ya. 946. 946. Ngapunten Om. Sebenarnya kalau secara sekilas itu sapinya itu nggak terlalu terlihat gede ya. Tapi bobotnya antep berat gitu ya. Biasanya itu dipakan, Mas. Dipakan. Nah, ini dulu saya pernah gini, Mas. Ini ada temen juga yang lebih senior ya. Iya. Saya itu dikasih PR pertanyaan gini. Jenengan pelihara sapi itu mau nyetak daging atau nyetak lemak gitu. Kalau mau nyetak lemak nanti sapi itu terlihat besar tapi bobotnya kurang. Itu terus di situ saya mikir juga gimana kok nyetak gini ya. Kita pelajari ternyata itu yo tetap semua itu dipakan. Ini kalau antep gitu loh Mas, nggak kelihatan besar tapi bobot. Makanya apa berarti kalau gitu yang menjadikan dia antep bobot tidak hanya kelihatan gede tapi ampang berisi lemak doang? Itu sebenarnya cara nge-mixnya Mas ya. Kan rata-rata untuk comboran sapi itu kan random tuh bahannya. Kalau apa ya bahannya sebenarnya teman-teman ini hampir sama ya, ampas tahu, gamblong, konsentrat, bekatul itu cuma porsi nakarnya ketika kita nge-mix itu wah sapiku terlalu banyak ini jadi ngelemak, akhirnya mungkin dikurangi kan seperti itu. Jadi kuncinya di perpaduan pakannya ya, pakannya. Mixnya antara mungkin energi, karbo, terus protein. Kebetulan gitu. Teman-teman itu juga biasanya kan kalau mencetak sapi gemuk ya, ini ngomong gemuk ya Mas. Gemuk itu kan comborannya yang di lob. Comborannya di lob terus hijauannya sedikit. Kalau kita itu di kandang itu sistemnya nyombornya secukupnya, tapi hijauannya kita full. Hijauannya malah full ya? Kita full. Semampunya sapi. Mungkin salah satunya kan itu tuh Mas. Jadi malah hijauannya di full, terus konsentratnya intinya sesuai kebutuhan dia. Iya. Apa yang dibutuhkan dikasih seperti itu. Pokok dia cukup, enggak kita paksa harus habis comboran banyak. Mungkin selain konsentrat yang paten ya, kalau konsentrat teman-teman bisa dapat di manapun, mungkin kurang lebih adonannya ataupun bahan komposisinya sama. Itu yang dijadikan bahan-bahan lain untuk khususnya Slamet Suhar. Dan ini apa Om? Jagung atau apa gitu? Kita pakainya bekatul, janggel sama gamblong. Janggel malah nih? Janggel. Kalau jagungnya malah enggak? Enggak. Sudah ada setengah tahun enggak pakai jagung. Karena ketika pakai jagung itu memang cepat padat, tapi ketika terlalu banyak itu kok sering trouble di kaki. Itu yang kami temukan seperti itu. Jadi misal pakai jagung secukupnya aja, dikit aja. Itu ternyata saya dulu iseng ya, kita namanya belajar iseng, kita tambah jagungnya agak banyak itu kok kendalanya sering trouble di kaki. Trouble kaki ya, memang kebanyakan saya lihat kemarin juga ya meskipun dia nggak sampai ambruk gitu, entah itu benjol, entah itu bengkak atau apa itu tetap ada kalau kebanyakan jagung. Memang pertumbuhannya secara sama memang bagus, tapi ya itu kelemahannya di kaki-kakinya Om ya. Berarti ini malah pakai janggel, bekatul itu sama? Bekatul sama gamblong. Gamblong, setelah itu tetap konsentrat jadi itu ya? Iya. Dan konsentratnya pun ini dikit loh Mas, ini perkiraan itu kemarin kan kita pakai mal cuma pakai gayung ya istilahnya, pakai ciduk itu. Itu kalau enggak salah ini sehari cuma sekitar 3 kilo konsentratnya. 3 kilogram? 3 kilo. Perharinya, konsentratnya aja ya? Iya, konsentratnya aja. Kalau untuk ininya, untuk gamblong dan juga giling janggel sama bekatulnya? Itu kita
kalau jungle juga nggak pakai timbangan, cuma kita pakai siduk itu. Cuma nanti kita bisa mengamatinya gini, ketika ini sapi peliharaan lama, loh kita kasih gamblong segini dia tidak habis. Wah ini kebanyakan gamblong, comborannya kurang begitu suka. Akhirnya kita nemu di situ. Jadi sapi-sapi ini tidak sama. Gamblongnya banyakan yang ini. Malah banyakan yang ini. Banyakan si gemblo ini untuk ini kalau gemblo ini kelahiran sini juga Om ya? Ini dulu beli Mas. Oh yang beli yang gemblo. Ini gemblo sekarang jual berapa ini? Satu pasang juga. Satu pasang. Beratnya berapa yang gemblo? Insya Allah 850 up. Insya Allah 850 up ya. Tetap ini untuk sapi-sapi jumbunan mungkin kelas-kelas sembelih yang pengen korban kelas jumbo bisa juga. Timbangan terakhir itu sudah 780. Itu sudah ada 3 bulan. Sudah ada 3 bulan yang lalu. Insya Allah kalau 3 bulan itu 50 kilo atau 70 kilo kan jelas lewat Mas. Dengan komposisi pakan yang seperti tadi Om ya. Kalau konsentrat perbandingannya konsentrat sama perpaduan gamblong terus gilingan jagel jagung sama bekatul itu banyakkan konsentratnya atau banyakkan perpaduan ketiganya? Kalau banyak dalam segi bobot kita nggak tahu Mas ya. Kita akan nggak bisa ngamal soalnya kalau seperti jungle itu kan lebih hampang. Kalau untuk takarannya pakai takaran itu lebih banyak jungle-nya. Tapi kalau beratnya nggak tahu ya. Beratnya nggak tahu. Cuma secara wadah itu lebih banyak. Tuh, terus gamblongnya mungkin misalnya dalam bentuk ciduk itu. Gamblongnya sekitar 2 ciduk, kemudian jungle-nya itu 2, konsentratnya itu cuma 1,5, terus bekatulnya itu 1. Karena ini kemarin buat persiapan kontes, bekatulnya itu kita kasih 2. Bekatulnya dikasih 2. Nah itu teman-teman rahasianya di Om John Ngaritan. Dan ini untuk indukannya ini Om ya, indukannya yang mana ini? Ini Mas, yang Sumarijah ini. Ini Sumarijah ini. Ini induknya daripada Boeing tadi sama Suhardan ini. Padahal ngapun ya, untuk induknya juga nggak terlalu big, nggak terlalu gede jumbo gitu. Yo kecil Mas, ini sama anaknya sudah tinggian anaknya. Sudah tinggian anaknya. Nah ini. Ini anaknya ini juga yang cewek ini, bukan? Bukan, itu beli. Oh ini beli. Nah ini babonnya yang ini. Ini induknya ini sama induknya itu. Yang beli yang itu. Oh yang beli yang ini. Oh sorry keliru ya. Oh ya ini tadi ini induknya ya. Induknya Slamet Suhardan yang ini. Ini Boeing tadi. Terus ini Slamet Suhardan. Berarti Slamet Suhardan ini kakaknya ini, induknya ini. Sorry tadi salah shoot teman-teman. Nah ini induknya nggak begitu besar. Mungkin yang membuat istimewa karena dia bisa menumbuhkan ataupun mengayomi anak-anaknya tumbuh besar gede itu di ambingnya bisa juga Om ya? Ambingnya bagus kayak gini. Cuma itu kan hanya bertahan sekitar 6-7 bulan loh Mas. Kalau ambing setelah itu kan kita lepas sapi. Yang jelas perawatan. Yang jelas tetap perawatannya. Untuk sapi gede karena kalau mungkin kita jualnya bedet kelihatan bagus itu karena ambingnya itu berpengaruh juga untuk kedepannya. Cuma setelah itu kan tetap di perawatan. Oh setelahnya tetap di perawatannya. Dan saya rasa setiap sapi itu mesti memiliki karakter yang beda-beda. Jadi setiap sapi tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama kasarannya. Tidak bisa. Itu baik dari perawatan dan juga pakan seperti itu juga Om? Atau iya gimana? Mas. Nah ini kan beda ini loh Mas. Nah ini yang ini tuh lebih suka empolnya dulu Mas. Kalau ini daunnya dulu ini dari sama rumputnya kan sama. Ini empolnya pasti belakangan. Oh iya. Jadi biasanya itu malah empolnya sini kayak pindah situ. Ini teman-teman kalau di sini namanya empol kata Om John ya. Tapi teman-teman apa namanya nggak tahu ya. Bonggolnya. Ini biasanya kalau yang si Slamet Suhardan makanya belakangan. Kalau yang gemplo itu justru malah empolnya yang dicari dulu. Yang empolnya ini dicari dulu dan daunnya yang di atas malah belakangan ya. Belakangan itu dari segi hijauan, dari segi comboran dia lebih suka banyak airnya yang ini. Kalau ini sistemnya nyeruput serut gitu loh Mas. Kalau ini jilat sambil makan gini. Sambil makan-makan gitu. Kalau banyak airnya malah nggak bisa tuh ini. Kalau Boeing sendiri? Kalau Boeing ini alhamdulillah masuk semua ini. Oh masuk semuanya. Kental mau. Ini nyemek mau, encer mau, dan juga untuk rumputnya kayaknya nggak pilih-pilih dia, asalkan di depannya apa langsung dimakan gitu. Oh jadi itu ya yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti tentang karakteristik sapi ya Om ya. Nah, terus ini Mas, ini dulu
sudah lama sebenarnya ini. Saya dulu kan pakai jerami kering loh Mas. Nah, di sana kan kita juga tetap menjadikan walaupun sedikit. Nah itu saya dulu sempat gini, ada teman-teman, Mas sapi kok dipakan apa jerami kering, kering kan itu apa ada gizinya lah. Sebenarnya gini Mas, kalau saran dari saya, sapi itu semakin hijauannya atau serat kasarnya itu bervariatif, itu lebih bagus Mas. Karena saya rasa ada salah satu kandungan yang ada di rumput itu tidak ada di jerami. Jadi saling melengkapi itu Mas. Itu banyak teman-teman yang kadang sapi kok dikasih pakan jerami kering, apa ada gizinya, itu sebenarnya ada fungsinya. Ada. Tetap ada sendiri fungsinya ya. Ada, kalau enggak sedulur semua penasaran nanti bisa googling lah. Apa benar seperti itu? Ternyata memang benar karena kita sudah praktek gitu Mas. Praktek dan juga hasilnya bisa nampak. Nah kalau ini sendiri si Slamet Sudarjan dan kawan-kawan ini untuk pemberian pakan jerami padinya atau damennya jam berapa Om? Anu Mas, kita ini variatif gitu Mas. Kadang kita kasih kolonjono, itu juga nggak selalu kolonjono, meskipun utamanya di sini kolonjono karena kalau ngarit suket kan nggak mampu toh Mas sebanyak ini. Ini seperti ini kan kita campur toh Mas, selalu kita campur. Jadi ini nanti sore kolonjononya mungkin 2 bentel ini, terus suketnya ini separuh, nanti yang separuh buat besoknya lagi. Buat besoknya lagi, terus nanti ditambah lagi jerami yang kering. Oh, alah, seperti itu. Intinya di mixing setiap saat ya, bukan hanya konsentratnya, tetapi juga rerumputannya ataupun serat kasarnya yang di mixing. Oke Om John, ini masuk dikasih pakan juga itu sekalian ini. Wah ini contohnya dikasih pakan ini, dicampur di mixing kayak gini. Nggak perlu banyak, yang penting variatif itu bagus. Nggak perlu terlalu banyak, tapi penting variatif ini kata Om John ya teman-temannya ini. 4 sehat 5 belenuk Mas. 4 sehat 5 belenuk ini. Nah ini teman-teman sudah dikasih pakan, ini rahasia pakan di tempatnya Om John. Oke Om John, makasih banyak Om John ya. Mas. Insya Allah lain waktu lain kesempatan kita singgah lagi ke sini dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang cocok masuk bisa calling-calling langsung Om John ya ini. Iya Mas. Atau buka harga sekalian Om ini. Wah, enggak Mas. Oke, makasih Om, sehat selalu nggih. Baik teman-teman, berkah bermanfaat untuk kandangnya Om John Ngaritan dan juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sapimu makin lemu-lemu dan juga peternakanmu makin maju, keberkahan, kebahagiaan senantiasa meliputi hari-harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.